sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Siswa yang dibully dari awal dia bersekolah sampai 1,5 tahun dia sekolah. Dia selalu menerima bulian dari temannya dan tidak pernah melawan. Meski dalam hatinya menyimpan rasa dendam yang mendalam. Pada akhirnya dia mencabut batasnya. Dia sudah sangat lelah dan dia memilih untuk bunuh diri. Ternyata dia mati bukan karena bunuh diri. Apakah yang sebenarnya terjadi? Hari ini katanya cerah, tapi pandanganku sejak 1,5 tahun yang lalu, hari-hari yang kulalui rasanya kelabu. Orang-orang mungkin berharap harinya tak pernah kelabu, tapi diriku hanya berharap agar itu bisa merasakan warna-warna kembali sekali saja. Hei lu, pagi-pagi bukannya bawain tas gue malah nanya tidur ya? Pakai nangis lagi, sayang, dari tadi sama air minum. Mana kenal gua? Awas kalau lu nggak bagus lagi. Gue gak peduli, pokoknya besok harus sudah selesai. Asad sedang mengerjakan PR temannya yang belum selesai padahal sudah jam 11 malam. Ada perangkat di rumah. Ujian telah selesai. Nilai hasil ranking sudah ditampilkan di papan informasi. Siswa berkumpul untuk melihat hasil ujian mereka. Asep kaget. Namanya berada di paling atas alias dia ranking 1, di mana sebelumnya dia selalu ranking 3 selama setahun ini. Lu ada duit bro? Ya bro. Lu mau ikut gue apa? Ngasih uang?
Setelah Asep dipukuli oleh Galang dan Ryan, akhirnya mereka berdua mendorong Asep ke tembok dan keadaan Asep tergeletak dengan kondisi sangat lemas. Assalamualaikum, Asep, mama pulang. Mama pulang, Asep. 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 Asep, bangun nak. Asep, bangun. Bangun nak. Tahu kan tadi bunuh diri. Jangan-jangan dia beli gara-gara kita lagi. Gue mau cerita nih. Jadi kemarin pas pulang sekolah, Seminggu kemudian, Galang sampai di rumah dan melihat paket di depan rumahnya. Dia langsung mengambil dan membuka paketnya. Dia bingung karena isinya adalah buku pelajarannya dia sendiri. Kemudian dia membuka lembar bukunya. Dia sangat kaget melihat bukunya berisi tulisan yang seram yang ditulis menggunakan cairan merah. Setelah dicium, baunya itu adalah darah. Dia langsung bergegas membuang bukunya dan pergi ke dalam rumah lalu menutup pintunya. Di hari yang sama, Alana pun mendapat paket misterius di rumahnya. Paket milik Alana berisi roti yang sudah berjamur dan air berwarna merah. Kalau dipikir-pikir itu kan barang yang sering kita suruh. iya kan? Lu semalam dapat paket apa kan? Oh, nggak apa-apa semalam. Masa sih? Jangan-jangan tuh orang jamnya ke kita doang lagi. Saat Ryan sedang bersantai di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Ryan kembali ke dalam rumah dan menutup pintunya. Tetapi saat dia berbalik, tiba-tiba ada tali di lehernya dan ditarik ke belakang. Ternyata yang menarik talinya itu adalah arwah Asep. Katanya Ryan bunuh diri. Aku jadi curiga ini bukan. Begitulah, dia udah mati. Ya bisa aja sih, aku cerita. Di malam hari ketika Alana sedang menikmati malam, tiba-tiba dia merasa ada bayang lewat di jendela kamarnya. Ia merasa takut karena dia sedang sendirian di rumah. Kemudian dia mendekati jendela kamarnya, melihat apakah ada seseorang yang lewat. Karena tidak ada siapa-siapa, dia menutup gorden jendelanya lagi. Saat dia balik badan, ia syok karena ada sesuatu yang membuat dia kaget. Esoknya, Alana tidak masuk sekolah. Galang pun bertanya-tanya. Dia menelpon Alana berkali-kali tetapi tidak diangkat. Sedangkan di sana, Alana sedang ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya semalam. 2 hari Alana tidak masuk sekolah. Akhirnya Galang pun mendatangi rumahnya untuk mengetahui keadaannya. Saat sampai di rumahnya, Alana sedang tertidur. Akhirnya, dia memilih untuk menanyakan keadaan Alana kepada mamahnya dan mengapa Alana bisa seperti itu. Mamahnya Alana pun menceritakan semua yang terjadi kepada anaknya. Sehari setelah kematian Asep, Haikal tak pernah lepas dari teroran arwah Asep. Akhirnya, Haikal memutuskan untuk datang ke rumah Asep untuk meminta maaf dan mengakui atas apa yang dilakukan kepada anaknya dan menceritakan semua. Asep sedang berjalan menuju rumahnya. Tiba-tiba ada orang asing yang memberinya surat. Katanya sih dari Alana. Surat tersebut berisi tentang Alana minta diajarkan mapel yang dia tidak bisa dan dia akan datang ke rumah jam 5 sore. Sudah jam 5 sore, Asep sudah menyiapkan buku yang akan dipakainya nanti di kamarnya. Tiba-tiba pintu diketuk. Asep segera membuka pintunya, tapi saat dibuka ternyata itu bukan Alana, melainkan Haikal. Lalu membekap Asep menggunakan kain dengan obat bius, lalu mencari pisau di dapur yang akan dipedamkan ke tangan kanan Asep. Olah-olah Asep bunuh diri karena depresi. Ibunya pun menangis setelah mendengar ceritanya. Haikal sujud sambil meminta maaf berterus-terusan kepada ibunya.
berjanji akan menyerahkan dirinya kepada polisi. Tak lama kemudian, Galang pun datang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada mamanya Asep dan menceritakan semua yang dia dan teman-temannya lakuin selama ini kepada Asep dan menceritakan apa yang terjadi pada teman-temannya saat ini. Pada akhirnya, mamanya Asep pun memaafkan semuanya dan berdoa agar arwah Asep tenang di alam sana.